kita mulai perkuliahannya. Ya. Materi kali ini adalah terusan dari belajar mandiri kemarin, yaitu regresi linier berganda. Ya. Di bukunya Michael Barrow itu di bab 8 ya. Oke, saya sharing dulu, share screen ke bukunya Michael Barrow. Oke. Jadi bahasa Inggrisnya adalah multiple regression. Jadi multiple linear regression. Jadi regresi itu adalah alat analisis statistik yang digunakan untuk ya khususnya menganalisis hubungan kausal, hubungan sebab akibat ya. Karena ini berganda banyak dari beberapa variabel penjelas ke satu variabel yang dijelaskan. Jadi beberapa variabel independen atau bebas atau penjelas ke satu variabel dependen ya, gitu. Nah, tentunya ada beberapa hal yang mendasar yang harus dipenuhi, misalnya bahwa asumsi-asumsi dasarnya itu seperti bahwa antar variabel yang mempengaruhi itu, ya, antar variabel yang mempengaruhi itu sedapat mungkin itu tidak saling berkorelasi. Itu bahasa umumnya ya. Atau bahasa lainnya itu sedapat mungkin saling bebas ya. Karena kalau antar variabel yang mempengaruhi itu saling berkorelasi tinggi, maka akan ada permasalahan yang kita sebut dengan multi ya. Jadi ada multi collinearity. Multi itu banyak, collinear itu artinya mereka sejalan, bahwa dua variabel bisa jadi lebih yang berkorelasi tinggi itu membuat hasil estimasi, hasil analisis kurang bagus ya. Itu diantaranya. Kemudian apabila data yang kita pakai itu data pengamatan menurut waktu, ya, karena sebetulnya regresi itu bagusnya untuk data yang sifatnya cross section. Cross section itu pada satu waktu kita bisa mengamati banyak variabel sekaligus. Tapi kalau data yang kita amati menurut waktu atau data time series atau nama lain itu data longitudinal, itu ada kemungkinan bahwa bisa jadi bahwa apa yang kita amati sekarang itu juga dipengaruhi oleh pengamatan waktu sebelumnya dan waktu sebelumnya lagi. Nah, berapa waktu sebelumnya yang bisa mempengaruhi itu bisa dianalisis ya. Dan analisis yang cocok di sini adalah misalnya kita menggunakan analisis deret waktu, gitu ya. Banyak metode analisis deret waktu yang bisa dipakai. Yang kita bahas di sini adalah analisis data cross section yang kita sebut dengan regresi. Makanya regresi adalah analisis data statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan sebab akibat yang menyebabkan banyak variabel yang disebut dengan variabel-variabel bebas yang disebabkan sebagai yang akibatnya adalah hanya satu. Apa nggak bisa lebih dari satu? Ada, tapi itu namanya bukan hanya multiple regression, tapi nanti ada multivariate multiple regression ya. Ada multivariate. Nanti kalau misalnya tertarik dengan itu, belajar lagi, ada di channel YouTube saya. Makanya kemarin kalau misalnya berkenan kalian subscribe dari channel saya, kan bisa cari materi-materi yang sesuai. Oke, kita lanjutkan. Jadi sebetulnya apa manfaat mempelajari multiple regression ini? Kalau dalam istilah pendidikan ada learning outcome-nya. Learning outcome itu
capaian pembelajarannya, capaian pembelajaran. Jadi kalau setelah mempelajari itu apa yang bisa diperoleh nih? Ini targetnya. Targetnya kalau bisa memenuhi target berarti capaian pembelajarannya tercapai. Oke. Nah, disebut regresi linear berganda karena sekali lagi karena variabel yang mempengaruhi ini lebih dari satu. Sebut saja ini secara umum, ini ada X1, X2 sampai XK ini yang disebut dengan variabel yang penjelas, variabel yang mempengaruhi, variabel bebas, variabel independen atau variabel explanatory, terserah apapun namanya ya. Yang jelas masing-masing ini X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, XK terhadap Y itu harus ada teorinya. Apakah masing-masing ini secara teori, kalau di akuntansi ya, secara teori akuntansi gitu ya, secara teori ekonomi, apa mempengaruhi, apa memang mempengaruhi gitu ya. Jadi oleh karenanya hubungan masing-masing X ini terhadap Y itu harus dicari dulu secara keilmuan. Kalau komputer itu disuruh kasih data apa saja asal sesuai formatnya, dia olah tapi belum tentu dia bermakna. Jadi istilahnya garbage in, garbage out. Jadi kalau yang kita masukkan itu sampah, keluarnya sampah juga begitu. Jadi apa saja variabel-variabel yang mempengaruhi Y ini mestinya tidak serta-merta pasti ada teorinya atau latar belakang keilmuannya ya. Nah, jadi hubungan semacam ini dinyatakan dengan model statistik gini, model statistik. Beda dengan model matematik ya. Model statistik itu ada bagian belakangnya ini. Bagian belakangnya itu error. Ada yang menggunakan notasi epsilon, ada menggunakan notasi U, ada yang mengistilahkan ini error atau disturbance atau pengganggu, apapun namanya. Maksudnya begini, kalau X1, X2, X3 sampai XK ini kan ditentukan oleh peneliti ya. Ini ada campur tangan peneliti. Ada campur tangan peneliti. Nah, di luar campur tangan peneliti itu ada bisa jadi si peneliti tidak tahu atau nggak tahu pokoknya ini komponen acak. Inilah bedanya model matematik dan model statistik. Jadi kalau model matematik nggak ada belakangnya ini, nggak ada. Ini kalau bisa dikatakan ini lebih religius ya, statistik ini lebih religius karena ada faktor di luar sana, di luar kendali peneliti. Ini yang dikendalikan peneliti ya. Jadi X1, X2 sampai XK ini yang dikendalikan peneliti. Y-nya ini kan karena akibat Y itu akibat X1, X2, XK. Secara teori ya, jangan asal naruh X di sini. Nah, yang belum tentu ada hubungannya dengan Y. Nah, gitu. Itu model statistik ya, model regresi linear berganda. Berganda karena lebih dari 1x ya. Berganda itu karena lebih dari 1x ya. B0, B1 ada yang menggunakan istilah beta. Beta 0, beta 1, beta 2, beta K terserah. Pokoknya ini yang disebut ini adalah parameternya ya. Ini beta 1, B1, B2 ini parameternya. B0 ini yang disebut dengan konstanta ya atau intercept ya. Kalau masing-masing x ini diamati pada titik sekitar 0, maka beta B0 ini bisa diartikan bahwa kalau masing-masing x ini semuanya bernilai 0, y-nya taksiran y-nya adalah B0 ya. Tetapi ada tetapinya ya. Apabila x ini tidak ada pengamatan yang bernilai 0 sama sekali, maka beta 0 ini, B0 ini tidak usah diinterpretasikan. Ya, tidak usah diinterpretasikan. Itu saja. Sedangkan B1, B2, B3, BK dan sebagainya ini adalah besaran yang memiliki arti bahwa apabila misalnya X1 nih, misalnya X1 ada pengamatan 90, ada pengamatan juga 91 dan seterusnya. Nah, setiap X1 itu berubah, misalnya berubahnya naik ya. Setiap X1 naik 1
pengukuran, ya pengukurannya apa? Apakah rupiah, apa dolar, tergantung satuannya di sini ya. Kalau X1 ini berubah satu satuan, maka taksiran Y-nya berubah sebesar beta 1. Ya. Tapi ada tambahannya, karena ini bidang ekonomi, ceteris paribus. Ceteris paribus itu artinya pada X2, X3, sampai XK yang sama. Jadi jangan lupa kalau dalam regresi linear berganda itu, saat mengartikan parameter-parameter ini, itu harus menggunakan kata-kata ceteris paribus. Ya. Artinya X2-nya kalau mau membandingkan ini, membandingkan X1, ya X1 misalnya 4 dan 5, X1-nya 4, X1 yang pertama 4, X1 yang kedua 5, kan naik tuh dari 4 jadi 5. Di sini harus sama semua. Pada X2 sama dengan 3 atau berapa saja, jadi istilahnya ceteris paribus. Ya. Hanya ini saja. Demikian juga dalam mengartikan X2. Dalam mengartikan X beta K ini, ya beta K ini, gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, apa hipotesis yang kita uji? Karena ini kan hubungannya kausal nih. Hubungannya kausal, beta 1, beta 2, dan seterusnya. Nah, hipotesis nolnya mengatakan bahwa masing-masing variabel independen ini, X1, X2, XK, itu tidak mempengaruhi Y. Ya, tidak mempengaruhi Y. Kalau tidak mempengaruhi Y, berapapun X1, berapapun X2, berapapun XK, itu sama saja. Oke, kalau begitu B1 ini, B2 ini, BK ini bisa dianggap semuanya sama dengan 0. 0 kali berapa saja, 0 kali berapa saja, 0 kali berapa saja sama dengan 0. Ya kan? Oleh karenanya, itu adalah hipotesis 0. Hipo itu lemah. Jadi tesis itu, hipotesis itu suatu pernyataan yang lemah, makanya perlu dibuktikan. Perlu dibuktikan. Jadi, apakah benar X1, X2, sampai XK ini tidak berpengaruh terhadap Y? Apakah benar X1, X2, sampai XK ini berpengaruh terhadap Y? Jadi, mau pertanyaannya tidak berpengaruh atau berpengaruh itu sama saja. Jawabannya harus pakai analisis, ya, pakai data. Nah, oke. Oke, ini baru awal menjelaskan bahwa dalam analisis regresi itu modelnya seperti apa, sebetulnya yang dianalisis apa, kan begitu kan? Karena hubungan ini hubungan kausal. Apa benar nih masing-masing X ini tidak signifikan pengaruh Y atau signifikan pengaruh Y gitu ya? Atau yang kalaupun tidak, yang mana yang signifikan kan begitu? Nah itu analisisnya namanya regresi. Oke? Nah dalam teladan ini, dalam kuliah ini saya akan menggunakan apa yang hampir semua komputer, kalau kalian punya komputer diinstal Windows, diinstal Office, pasti ada yang namanya Excel kan. Nah, oleh karenanya kita akan menggunakan Excel ya. Sedangkan referensi lain biasanya ada yang menggunakan eViews dan sebagainya. Nanti saya berikan videonya saja ya, link videonya ada di mau SPSS juga ada dan sebagainya ya. Nah, karena Excel sudah lumayan powerful, kalau Excel saja bisa, ngapain harus pakai yang lebih complicated begitu. Oke, sekali lagi ini masalah masih berkaitan dengan model ya. Ini prinsip-prinsip regresi berganda. Regresi berganda. Sekali lagi ya, dikatakan berganda itu karena variabel yang mempengaruhinya lebih dari satu. Kalau satu saja itu sederhana ya. Nah, jadi misalkan untuk ilustrasi kita ambil dua ya, dua saja ya. Kalau misalnya X-nya cuma satu, ya sumbu X-nya, sumbu absisnya cuma satu, dan sumbu tegaknya adalah Y-nya. Jadi kita bicara regresi satu variabel itu berada pada ruang berdimensi 2. Dimensi yang satu untuk variabel yang mempengaruhinya, dimensi yang lain variabel yang dipengaruhinya. Ya, karena kita menggunakan dua variabel yang mempengaruhi di sini ya, tidak bisa kita bicara dua dimensi begini. Kita harus bicara tiga dimensi. Ya, kita bicara tiga dimensi. Kalau misalnya dalam dua dimensi, maka kita bicara
regresi itu garis. Regresi itu garis, ya. Jadi sebagai ilustrasi, oke, saya stop share dulu, ganti share yang lain biar jelas ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran misalnya. Oke, yang 2 dimensi dulu ya. Nah, jadi ini. Jadi ini misalnya ya. Ini adalah yang linear saja. Yang linear itu ini saya ganti aja bukan kuadrat ya. Misalnya begini, ya. Jadi kalau regresi linear sederhana lagi. Jadi cuman garis-garis begini, ya. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, begitu. Nah, tergantung menggambarnya. Kalau kenyataannya X-nya itu terkecilnya 0, nggak ada yang negatif, ya gambarnya dari sini ke sana aja, ya. Dan gambarnya hanya sebelah kanan ini, ya. Oke. Itu kalau 2 dimensi. Kalau 3 dimensi, nah nanti kita lihat. Kita kembali dulu ke apa namanya sharing screen ini, ya. Nah, ini 3 dimensi. Variabel pertama X1, variabel kedua X2, variabel ketiganya Y, ya. Oke. Nah, ini kita menggunakan data yang tadinya kita menggunakan ini apa namanya datanya I ya, biasanya I 1 dari 1 sampai N gitu. Nah, kalau datanya dalam bentuk datanya menurut waktu, maka indeksnya di sini T, time. Kalau W kok kelihatan susah W gitu ya, waktu gitu ya, T, time. Kita agak mengikuti mereka sedikit ya. Jadi ini indeksnya T, subscriptnya ini T. T itu waktu ke T. Jadi mulai dari 1, 2 sampai T besar. Jadi biasanya indeksnya itu huruf kecil sampai batasnya huruf besar. Ini secara umum begitu ya. Nah, ini parameternya di sini diistilahkan koefisien yang harus diestimasi ya. Ini parameternya. Beta 0, beta 1, B0, B1, B2 begitu ya. Ini harus diestimasi. Kenapa diestimasi? Nah, kita kan mencari hubungan bagaimana X1, X2 ini terhadap Y, ya, terhadap Y. Pengaruh X1, X2 ini terhadap Y, ya. Nah, jadi sekali lagi ini yang disebut dengan secara umum B0, B1, B2 itu parameter, ya. Ini khususnya ini intercept, ini slope terhadap X1, slope terhadap X2. Nah, jadi kalau 2 dimensi, ya, ini gambarnya begini nih. Ini misalnya kalau diibaratkan begini ya. Jadi untuk X1 yang positif, X1 positif di sini, X2 yang positif di sini, ini Y-nya. Jadi gambar regresi tadi, persamaan regresi tadi, karena ini 2 variabel yang pengaruhi, maka sumbunya 2, sumbu X1, sumbu X2. Nah, Y-nya ini. Jadi taksiran itu ada di bidang ini, di bidang yang biru ini. Jadi bidang biru ini adalah bidang yang dibangun atau dibentang oleh garis ini ya, sama garis ini. Nah, garis ini itu yang berkaitan dengan misalnya ini B1, B1-nya negatif ini. Karena arahnya dari 0 ini ke X1 yang semakin besar dia turun, ya, turun. Sedangkan yang searah dengan X2 ini beta 2-nya atau B2-nya ini positif. Gitu ya. Jadi miring begitu. Nah, oke. Jadi saya berikan ilustrasi kalau yang pakai good grapher ini kalian bisa nyari kok ini di internet juga banyak ya. Good grapher ini gratis ya. Nah, gini. Jadi misalnya gini. Ini B0-nya 0,54 ya. B1-nya min 0,23, B2-nya 0,79 plus. Jadi kalau pakai ini kita bisa visualisasikan begini. Kalau digambar yang buku tadi nggak bisa, ya. Nah, jadi ini adalah sebetulnya seluruh bidang ini. Cuman kalau untuk X yang positif, ya X ke arah sini saja. Y yang ke arah positif, yang Y yang ke arah mana? Ke sana ya. Jadi kalau tinggal diputar, mana yang positif, mana yang negatif kan tinggal diputar begini, ya. Nah, itu untuk visualisasi, ya. Jadi untuk
dua variabel independen, kita bisa menggunakan visualisasi ini ya. Tapi kalau lebih dari 3 variabel X-nya, nah kita susah, udah nggak bisa bagaimana memvisualisasikan ya. Nah, jadi nggak apa lah, biar aja. Yang penting tahu maksudnya ya. Oke. Nah, kalau 2 seperti itu ya. Jadi apa namanya? Bisa diilustrasikan sendiri. Nah, oke. Nah, kita berikan ilustrasi. Ilustrasi ini kadang saya berkecil, saya berbesar nih ya. Saya geser kiri kanan soalnya untuk ngepasin aja, untuk ngepasin apa namanya tampilan. Ya. Oke, jadi misalkan kalian menggunakan regresi sebagai alat analisis dalam penelitian, dalam tesis misalnya. Nah, yang harus diperhatikan tadi itu bahwa apa yang ingin dipelajari, Y-nya apa, X-nya apa saja gitu ya. Jadi misalkan ini untuk ilustrasi di sini digunakan karena Barrow ini orang Inggris, dia menggunakan data-data di UK. UK itu United Kingdom, itu Inggris ya. Oke, Britania Raya lah kalau bahasa Indonesia ya. Nah, ini misalkan begini. Datanya adalah data yang berkaitan, yang contohnya di sini adalah volume import, yang volume import Inggris ya. Dan apakah terdapat implikasi kebijakan di sini ya. Kita diberikan tugas yang very open minded, itu terbuka ya. Kita harus mencari tahu kalau menganalisis regresi itu dari awal sampai akhir. Dan katakanlah apa saja yang harus diperlukan, apa saja tahapan-tahapan apa saja yang diperlukan kalau kita menganalisis data dengan metode regresi misalnya. Yang pertama sekali lagi pertimbangan teori. Nah ya, what kind of economic theory? Jadi bagaimana apa yang teori ekonomi bisa memberitahu sama kita, permasalahan apa ya, dan bagaimana kita harus melakukan estimasi itu. Jadi hubungan-hubungan antar Y dan XX-nya itu harus ada teorinya, ada latar belakangnya. Kalau misalnya itu memang sesuatu yang baru dan belum pernah ada, bukan berarti nggak boleh ya. Bukan berarti nggak boleh. Jadi kalau misalnya ada X yang baru dan belum pernah ada, berikan justifikasi yang kira-kira memang mendukung. Jadi kalau meniru sama sekali nggak ada sesuatu yang baru, gitu kan? Oke, jadi pertimbangkan teorinya. Yang kedua, mengumpulkan datanya. Nah, jadi nanti juga gitu. Pada saat membuat tesis, kira-kira membuat proposal itu, kira-kira datanya gampang nggak? Datanya bisa diperoleh nggak? Jangan-jangan udah kita bikin proposal dan sebagainya, datanya nggak bisa diperoleh, gitu kan? Nggak bisa diperoleh. Apa ada yang begitu? Ada aja. Kalau misalnya data-data yang sifatnya rahasia, coba aja. Nggak akan perusahaan itu memberikan data, misalnya ya. Nah, pertimbangan itu. Misalnya, data apa yang kita perlukan, ya. Kemudian, apakah ada permasalahan secara definisi, ya. Kemudian langkah berikutnya, data kadang-kadang tidak begitu serta-merta langsung diolah. Kadang data-data itu perlu ditransformasi, ya, perlu ditransformasi. Data-data yang misalnya yang ada kaitannya dengan inflasi dan sebagainya perlu apalagi datanya data indeks ya, data indeks itu perlu ditransformasi biar datanya menjadi data real, data yang sesungguhnya. Kemudian setelah itu, setelah selesai tahapan 3 ini, baru kita melakukan estimasi. Saya tidak pernah memberikan rumus-rumus bagi mahasiswa yang bukan statistik, bukan mahasiswa prodi statistik gitu ya. Artinya di sini cukup bagaimana membaca data, kalau perlu bagaimana menganalisisnya dengan alat yang ada, dan bagaimana menginterpretasikan output dari luaran aplikasi yang kita pakai, mau Excel, mau SPSS, mau apa saja, itu bagaimana membacanya. Jadi bisa aja jangan sampai misalnya
jangan sampai misalnya walaupun kalian manajer atau big boss dan sebagainya harus yang menganalisis anak buah dan sebagainya, jangan sampai mau ditipu, ya jangan sampai mau ditipu bahwa sebetulnya data itu apa namanya interpretasinya tidak seperti itu ya. Makanya perlu bisa membaca data sendiri, baca output dari hasil aplikasi itu seperti apa, bahkan sampai menginterpretasikan dari output itu. Oke, jadi ini katakanlah dari secara teori tadi kita bicara masalah import ya. Ini teori ekonomi yang berkaitan dengan import. Ya, ini misalnya saya bukan orang ekonomi, jadi jangan tanya saya. Saya hanya membahas ini saja. Jadi kuantitas yang transaksi misalnya ini tergantung pada supply and demand, jadi penawaran dan permintaan ya. Nah, kita tahu bahwa negara Inggris itu negara yang secara jumlah penduduk dan sebagainya ya tidak terlalu besar, kalah sama negara misalnya kalah sama Amerika Serikat khususnya ya, Cina dan sebagainya kalah besar. Jadi oleh karenanya ini si Barrow sendiri juga mengatakan bisa jadi karena Inggris itu kurang ya tidak terlalu besar dibanding yang lain, maka permintaannya tidak juga terlalu mempengaruhi harga-harga dunia gitu. Nah, asumsi-asumsi apa saja yang diperlukan, yang kira-kira beralasan itu menjadi perhatian ya dalam mengestimasi persamaan yang apa namanya yang berkaitan dengan import tadi ya. Nah, andai kan kita punya data ini, datanya ada di bawah ini ya. Oke, penjelasannya dulu. Datanya itu ada variabel-variabel ini. Import itu notasinya M. M itu import. Kenapa kok nggak I saja? Nggak tahu. Saya pokoknya ini ngikutin ini aja ya. M import. Mungkin karena bunyi konsonannya pertama kali M import gitu ya. Nggak apa-apa ya. Yaitu volume import ya, baik barang dan jasa ke Inggris ya. Dalam BN itu billion, jadi miliar. Ini notasi pound sterling, jadi miliar pound sterling. Kan mata uang Inggris ya. Mereka tidak pakai euro dia. Oke, keluar dari Brexit. Kemudian income. Jadi kira-kira ada teorinya. Ini ada teorinya ya, teori ekonominya. Income di sini yang dimaksudkan adalah income negara, GDP ya. Dan GDP-nya Inggris dalam miliar pound sterling juga nih. Ini satuannya ya. Jadi nanti kalau bikin apa namanya proposal itu pendefinisian variabel itu harus jelas diukurnya satuannya apa gitu ya. Diukurnya satuannya apa. Oke. Kemudian yang ketiga di sini ada GDP deflator. Deflate kalau inflate itu ngembang, deflate itu mengerut gitu. Jadi ini adalah indeks dari rasio nominal terhadap GDP. Nah, ini angkanya untuk tahun ini, indeks ini bilangan dasarnya tahun 85. Jadi 19 kalau ada notasi begini, 1985 sama dengan 100, artinya pada tahun 1985 itu diberi nilai 100. Nah, kalau ada PGDP yang kurang dari 100 berarti dia lebih kecil dari pada tahun 85. Kalau lebih besar dari 100 ya lebih besar dari pada tahun 85. Nah, oke. Nah, ini juga masih price of import. Jadi nilai indeks impor, nilai indeks impor ya, bilangan indeks juga ini bilangan 100-nya, bilangan dasarnya tahun 1990. Dan harga produk pesaing ini, harga produk pesaing itu yang dinyatakan dengan RPI, jadi retail price index, indeks harga retail ya. Itu bilangan dasarnya tahun 85. Nah, dan datanya kita lihat dulu, datanya seperti ini. Nanti saya tadi malam berusaha ngetik ulang karena saya udah mencari data ini tidak ada dan saya mengcopy ini ke Excel dulu dan itu tidak bisa. Bisa jadi ada kemungkinan kesalahan ketik ya.
di beberapa angka, tapi nggak apa-apa, saya sudah berusaha itu, ya, sudah berusaha itu. Tapi kalau saya lihat data awalnya dan data akhirnya sama gitu, bisa jadi kesalahan itu di tengah, tapi nggak masalah, kan ini cuma contoh. Kalau mau data yang saya ketik ulang di Excel nanti akan saya kirim, nanti dicocokkan sama ini, kok bisa angkanya meleset sedikit begitu ya. Karena juga saya keterbatasan apa namanya, siapa tahu penglihatan saya udah capek gitu kan. Nah, angka seperti ini kalau saya ketik ulang lagi kan bayangin aja nih dari tahun 73 sampai 2005 aja sudah capek ya. Nah, saya mau nyari data soft filenya nggak ketemu ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi datanya ditaruh di sini ya, mulai tahun data kalau kita lihat ini datanya data time series. Kenapa time series? Karena indeksnya ini waktu. Indeksnya waktu ya. Nah, jadi gini, indeksnya waktu. Nah, sayangnya kalau misalnya kalau saya lihat beberapa saya apa namanya menguji atau kadang membimbing di program magister yang di sebelah itu, kadang tahunya kalau kita menggunakan misalnya kabupaten yang ada di Bengkulu dan sebagainya itu terbatas sampai hanya mulai 2009 atau berapa gitu ya. Jadi dengan alasan kan ada kabupaten-kabupaten pemekaran tuh baru mekar menjelang tahun 2010 atau 2009 katakanlah begitu, sehingga menjadi 10 kabupaten kota. Nah, jadi datanya hanya sedikit tuh aja, bayangin kalau di sini ya. Di sini menjadi bisa banyak sekali. Nah, itu hanya ini satu negara misalnya. Nah, jadi tentunya ya semakin banyak data ya semakin bagus bisa menggambarkan keadaan yang sungguhnya, walaupun ini juga terhenti 2005 ya, karena bisa jadi buku ini dibuat juga nggak jauh dari 2005, misalnya 2013 kalau nggak salah. Oke. Nah, jadi untuk bisa menganalisis hubungan antara import ini karena ada indeks dan sebagainya ini ya, ada GDP, ada price of import dan sebagainya, ada bilang indeksnya ya tadi. Ini 100 nih misalnya nih ya. Ini tahun GDP deflatornya itu tahun dasarnya 1985. Kemudian untuk price import indeksnya tahun 1990. Ini RPI-nya juga menggunakan tahun 85. Jadi bagaimana kita menghubungkan antara GDP kemudian ini apa namanya RPI ini ya dan importnya. Jadi kita harus yang kita hubungkan, yang kita buat regresinya itu real import terhadap ini ya, real income dan real import prices ini. Jadi nilai import yang sesungguhnya itu ya itu dari variabel M tadi dibagi PM gitu ya. Ini M dibagi PM. Jadi M-nya dibagi PM. PM-nya ini kan ya ini PM. Kalau kita lihat PM-nya itu price of import ya. Oke. Nah, ini maksudnya gimana? 18,8 dibagi 21,5. Kalau kita lihat, nah, kalau kita lihat apa ya kok di sini nilainya jadi 87,4 gitu kan? 87,4. Pasti ada apa namanya efek dari bilangan indeks ya, bilangan indeks. Oke. Saya akan pergi ke Excel yang saya ketik sebetulnya data itu mudah-mudahan apa namanya kesalahannya juga nggak banyak karena juga ngetiknya sudah malam-malam ya. Ya, jadi ini saya ketik ulang, coba bayangin aja saya ketik ulang data ini ya. Ini datanya saya ketik ulang nih. Mudah-mudahan kalaupun ada tadi soalnya waktu saya menganalisis di bagian kalau sudah bagian analisis datanya ada sedikit kesalahan, tapi nggak masalah. Andaikan ini benar, jadi andaikan ini benar ya, maka ini data ini harus dirubah ke sebelah kanannya ini ya, ke sebelah kanannya ini. Kan dibilangnya real import itu M dibagi PM. Ini deflatornya ya. M dibagi PM. Real income itu GDP dibagi PGDP. Kemudian real import prices itu PM dibagi P ya. Nah, kalau kita lihat kalau PM dibagi itu saja, misalnya PM dibagi PM itu bukan begini. Ya, ini oke lah. Apa namanya? Oke, jadi ini C9 dibagi F9 ya. Jadi 87,4.
87,4. Kalau kita lihat, aduh sorry. Oke. Stop dulu. Di bagian sini 87,4 ya. Nah, 87,4 ya. Nah, nanti waktu menghitung real GDP dan real import prices ini menggunakan apa namanya formula yang dimodifikasi ya. Jadi ini. Jadi di sini ya, kalau kita lihat, sorry. Nah, ini saya nggak tahu kalau pakai ini ada kepanjangannya sih. D9 dibagi E9 ya. Kemudian dibagi ini kali E26 dibagi E21. E itu ini ya. E26 dibagi E21 ya. 26. Jadi 26 itu mana? Nah, ini ya. Dibagi E21 ya. Ini 26 ya. Dibagi E21. 21 ini ya. 134 dibagi 100 ya. Kan ini 134 nih. Ini 134 indeksnya. Untuk GDP ya, GDP deflatornya itu, GDP deflatornya itu pada tahun apa namanya ini bilangan indeksnya adalah 85 ya. Sedangkan untuk harga import ini bilangan indeksnya pada tahun 1990. Nah, jadi di sini ada pengali di sini ya, ada pengali yaitu E26 dibagi E21 ya. Bukan hanya D9 dibagi E9 saja, jadi bukan hanya GDP dibagi PGDP saja ya, bukan hanya langsung begini. Karena ini kan GDP dibagi PGDP ya, D dibagi E saja ya. Tapi harus dikalikan tadi itu ya. E26 dibagi E21 ya, baru kali 100. Kalau enggak 403 ya. Kalau enggak itu 403 ini. Tidak seperti yang ada di buku. Demikian juga yang real price import ini, real import prices ini. Ini harus dikalikan G26 dibagi G21. Kalau tadi E, ini G ya. Ini G. Sehingga angka-angka ini ya, ini lihat ya 87, 403, 114. Itu sama dengan yang di buku. Nah, oke. Nah, ya, di buku. Kalau enggak, kalau langsung dibagi saja tidak dikalikan apa namanya rasio kedua indeks itu nggak akan dapat ini. Ya, oke. Jadilah ya, ini datanya menjadi transform data ini. Nanti Excel-nya saya kasih. Biar kalian pelajari kenapa menjadi begitu ya. Oke. Di Excel juga kita bisa menggambar seperti ini. Ini hanya digunakan sebagai alat. Oke, kalau begitu karena ini datanya menurut waktu ya, datanya menurut waktu. Ini menurut waktu nih. Jadi waktunya di bawah ini. 1973 sampai 2005 ya. 2005. Oh, datanya seperti ini nih. Oke, ini real importnya ada ini, real import ya. Kemudian ini real GDP naik nih. Ya, dari waktu ke waktu naik nih, trennya naik ya, trennya naik. Tapi ini real import prices-nya yang di sini ya, turun nih. Trennya menurun walaupun ada sedikit naik dikit berturun lagi, naik dikit turun lagi dan sebagainya ya. Tapi secara keseluruhan dari tahun 73 hingga 2003 ini turun. Ya, jadi gitu ya. Jadi real import price-nya turun negatif. Sedangkan real GDP-nya naik. Real importnya naik. Makanya kita lihat kira-kira hubungan antara real GDP dan real import ini positif. Ini ya, searah. Ini naik, ini naik. Sedangkan antara real import prices ini terhadap real import ini berbanding kebalik. Di sini turun, di sini naik. Jadi harapannya berdasarkan data ini koefisiennya akan negatif di sini, ya. Oke. Ini hubungan antara real GDP dan real import, ya.
real GDP naik, real import naik, ya. Ini yang tadi saya bilang, ini real import, real import prices, ya. Ini real import, kan turun nih, ya kan? Kalau ini adalah diagram diagram pencar. Oke. Nah, nanti yang apa namanya sebagai tugasnya ini latihan 81 ini, ya. Latihan 81 ini sebagai tugas sebelum nanti di belakang ini ada bagaimana menganalisis, ya. Ini tugas buat kalian, ini datanya adalah ini car travel, ini perjalanan mobil nih, ya, tahun 80, ini dalam miliar, ya, passenger kilometer. Ini seluruh data di Inggris misalnya, ya, diambil dari BPS-nya Inggris, ya. Oke, ini biaya real price dari perjalanan dengan menggunakan mobil. Ini real price dari perjalanan menggunakan kereta api. Rail biasanya bukan train, dia menggunakan istilah rail, ya. Ini base. Ya, kemudian ini real personal disposable income. Jadi pendapatan setelah pajak, ya, setelah di perjalanan bersihnya. Nah, ini datanya dari tahun 80 sampai tahun 2021. Nah, ini dalam tahap analisis gambar grafik time series antara di sini harga dan car travel-nya. Jadi ini dalam orang kilometer. Ini orang kilometer, ya. Ini passenger kilometer. Jadi orang kilometer. Berapa orang kilometer, ya. Oke. Dan yang kedua ini membuat plot XY-nya dari X-nya car travel, Y-nya car travel, X-nya harga dan income, ya. Harga dan income. Harga car travel dan income. Kemudian dalam regresi bergandanya, ya, car travel ini sebagai Y-nya, sebagai X-nya itu harganya dan income-nya, ya. Jadi X1-nya ini, X2-nya ini Y-nya. Y-nya car travel, X1-nya real price, yang X2-nya real personal income, ya. Nah, kira-kira bagaimana seperti yang barusan saya jelaskan di atas tadi, kira-kira bagaimana kalau real price income ini terhadap real price, ya, ini terhadap car travel ini, apakah hubungannya positif? Sedangkan yang di sini apakah hubungannya positif atau negatif, ya, seperti yang saya jelaskan dalam ilustrasi ini. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke data yang bukan tugas, itu data yang awal tadi. Nah, yang kita akan regresikan adalah ini. Jadi hubungan antara, jadi kan rasio ini, M dibagi PM, ini sebagai Y-nya, kemudian di sini, jadi tidak selamanya bahwa variabel asli yang kita dapatkan itu langsung diregresikan. Jadi kita harus rubah dulu, ya, dirubah dulu menjadi variabel baru. Oke, daripada menggunakan per seperti ini, ya, kita gunakan saja misalnya ini adalah M. Jadi M besar dibagi PM ini deflatornya, ini M kecil gitu, ya. Ini kan hanya masalah notasi, ya. Yang penting di sini ada dua variabel yang mempengaruhi, GDP, ya, sebut saja GDP, tetap saja GDP di sini real price. Ya, oke. Nah, di dalam, makanya ini yang saya bilang tadi, bisa jadi saya ada salah ketik beberapa angka. Jadi ini hasilnya, konon katanya hasilnya adalah min 172,61 plus 0,59 GDP plus 0,05 PMT plus. Nah, biasanya begini biasanya. Kalau ini sudah apa namanya jadi model, jadi persamaan regresi, yang paling belakang ini nggak perlu ditulis ini. Ya, ini nggak perlu ditulis karena bukan lagi parameter yang sesungguhnya, ini kan estimasi. Jadi mestinya nanti kalau nulis ini yang E-nya ini, error ini jangan tulis lagi, ya. Nggak usah. Karena ini sudah nilai estimasi dari B0-nya min 172, ya, GDP dan sebagainya. Nah, jadi di sini
ini maksudnya kalau GDP ini berubah 1 unit ya, GDP ini berubah 1 unit, maka MT-nya ini berubah 0,59 unit ya. Ceteris paribus ya, ceteris paribus pada PMT yang tetap ya. Kemudian di sini sama aja, kalau PMT ini berubah 1 unit, berubah naik 1 unit, maka MT-nya berubah, taksiran MT-nya berubah 0,05 unit ya, ceteris paribus. Oke. Nah, ini dalam mengartikan seperti itu. Apakah min 172,61 di sini punya arti? Saya kira nggak usah diartikan. Ini karena kita tidak mengamati nilai GDP dan PMT yang nilainya 0 ya. Jadi di sini ini tidak serta-merta punya arti. Yang punya arti tadi itu. Ini kalau ini seperti slope ya. Kalau GDP naik 1 unit, maka taksiran MT-nya, taksirannya ya, taksiran MT-nya naik 0,59. Kenapa naik? Di sini tandanya plus ya. Demikian juga di sini ini plus. Nah, oke. Berikutnya R kuadrat ini yang disebut koefisien determinasi. Determinasi, determin itu menentukan. Nah, ini merupakan rasio ya. Rasio variasi dari model ya terhadap total. Model itu regresi. Jadi keragaman total terhadap keragaman regresi terhadap keragaman total. Karena regresinya itu yang di sini yang dipakai adalah GDP dan PMT, berarti ini adalah 0,96 ini adalah 96% ya, 96% keragaman dari total, keragaman dari pengamatan itu bisa dijelaskan oleh GDP dan PMT. Jadi 96% bisa dijelaskan oleh variabel-variabel yang dipakai ini. Ya. Nah, sisanya yang 0,04% itu yang tadi itu di model error itu. Jadi error itu 4% ya. Ini bagus sekali. Jadi kalau R kuadrat di atas 80% itu sudah bagus. Ya. Jadi artinya model yang dibangun ini didukung dengan data yang tentunya menghasilkan sebuah persamaan yang bagus ya. Artinya MT ini, M kecil T ini dipengaruhi secara signifikan baik GDP maupun PMT. Nah, oke ya. Nah, di sini hipotesis nolnya mengatakan ya, hipotesis nol mengatakan GDP ya dan PMT itu tidak mempengaruhi MT ya. Oke, tidak mempengaruhi MT. Atau dengan kata lain tadi H0 titik 2 gitu ya. Nulisnya gini, H0 titik 2. GDP dan PMT tidak mempengaruhi MT ya. H1 titik 2 ya. Sedikitnya ada salah satu ya. Variabel yang mempengaruhi ini antara GDP dan PMT ini yang mempengaruhi MT. Sedikitnya ada salah satu. Kalau begitu, oke, GDP saja yang mempengaruhi, H0 ditolak. PMT saja yang mempengaruhi, H0 ditolak. Apalagi dua-duanya. Kan begitu. Nah, kebanyakan termasuk buku ini itu menuliskannya kurang tepat. Dia menuliskannya hanya bagian yang ketiga saja. Bahwa begini, H1.2, B1 tidak sama dengan B2 tidak sama dengan 0. Nah, kalau itu hanya salah satu dari apa yang dinegasikan dari hipotesis 0. Karena hipotesis 1 itu negasi ingkaran dari hipotesis 0. Coba, kalau hipotesis 0 mengatakan GDP dan PMT tidak mempengaruhi MT. Ya. H1 itu negasinya. Tidak benar bahwa GDP ini dan PMT mempengaruhi MT. Ya, tidak benar bahwa negasi dari dan itu atau. Jadi GDP atau PMT itu mempengaruhi MT. Ya, mempengaruhi MT. Salah satu saja benar, dia benar. Apalagi dua-duanya, begitu ya. Jadi jangan
sekali-sekali menuliskan H1.2, B1 tidak sama dengan B2, tidak sama dengan, kalau banyak tidak sama dengan apa, tidak sama dengan 0. Nah, gitu, itu kurang tepat. Tulis saja bahwa sedikitnya ada salah satu B1 atau BI. Sedikitnya ada salah satu BI yang tidak sama dengan 0, artinya mempengaruhi respon. Ya, oke. Jadi R kuadrat ini namanya koefisien determinasi. Ya, koefisien determinasi apa namanya, yaitu menggambarkan berapa persen variasi atau keragaman total itu yang dapat diterangkan oleh variabel-variabel penjelas. Nah, kalau ini dalam persen 96%, berarti yang nggak dapat diterangkan hanya 4%. Gitu ya. Diterangkan apa? Yaitu yang di luar sana itu, yang tidak di luar, artinya selain GDP dan PMT. Itu hanya kecil. Gitu. Nah, kalau R kuadratnya ini kecil, ya itu yang kurang bagus modelnya. Ya, berarti harus variabel-variabel yang tidak dimasukkan itu mesti dimasukkan. Ya, oke. Jadi yang ditaruh di bawah ini, biasanya ini namanya standar error. Standar error. Kalau ini adalah nilai estimasi B1 tadi, ini nilai estimasi dari B2, ini standar error dari estimasi ini. Ini standar error dari estimasi ini. Ya. Ini kalau dilihat, ini dibagi ini, 0,59 dibagi 0,06, ini hampir 60 nih. Ini 60, ini 6. Jadi ini kira-kira hampir 10. Ya, hampir 10. Kalau ini 5 dibagi 37, satu aja kurang ya. Jadi kira-kira yang PMT ini tidak signifikan. Saya belum melihat tabelnya loh ya. Kita hanya baru melihat ininya. Kalau rasio ini kurang dari 1, nah, dia tidak signifikan. Kalau rasio ini jauh lebih besar dari 1, nah, ini kita lihat ini signifikan. Hanya signifikannya, tingkat signifikannya berapa persen ya. Nah, tuh. Nanti kita lihat. Nah, dengan Excel itu kita bisa membuat, nah, bisa mengeluarkan ini. Nanti saya tunjukkan bagaimana Excel bekerja ya. Dengan data yang ada. Ini ya. Oke. Makanya kalau data kita tadi sedikit berbeda dengan ini, bisa jadi dugaan saya salah ngetik, salah melihat. Mata saya sudah nggak tahu, mungkin kacamatanya perlu ganti gitu ya. Oke, kita pergi ke Excel dulu biar berikan penjelasan. Bagaimana kita menggunakan Excel untuk menyelesaikan ini ya. Oke, share. Oke. Oke. Jadi datanya disusun begini. Jadi variabel-variabel X-nya kalau punya data dalam bentuk Excel begini harus berdekatan. Jadi berdekatan begini. Ini X-nya real income dari variabel yang pengaruhi real income dan real import prices ya. Oke, GDP dan apa namanya PM tadi ya, GDP dan PM. Oke. Ini adalah M kecil ya, M kecil. Jadi M kecil ini boleh di depan sendiri atau di belakang sendiri. Nah, ini gambarnya ya. Gambarnya bisa kan bikin gambar seperti ini, saya kira bisa di Excel itu. Di Excel ada apa namanya insert, di insertnya gambar dia pilih yang apa namanya plot. Ya, ini 2D line ya, nanti bisa di sini. Kemudian ini sumbunya 2 ya. Ini jangan lupa yang ini sumbu pertama, ini sumbu kedua. Nah, soalnya kalau pakai satu sumbu, nah karena satuannya lain ya. Lihat ini kedua variabel ini ratusan ya. Variabel pertamanya dia dari puluhan ya. Dari 87 sampai berapa gitu ya. Dari 87 kalau di ini 87 sampai sekian ya. Nah, itu bisa dibuat lah. Nah, sekarang bagaimana kita menganalisis Excel? Kan andaikan data ini benar, andaikan ya. Ini saya hapus dulu ya, saya hapus dulu. Oke. Del. Oke. Apa namanya? Saya hapus. Gini ya. Nah, caranya begini. Di Excel itu ada apa namanya di sini modul data ya. Di bawah ini kan ada home, insert dan sebagainya data. Nah,
Di bawah data ini ada yang namanya data analisis. Data analisis ini ya. Nah, gini. Seandainya di Excel kalian belum muncul, itu bisa dimunculkan. Nanti ada di sini ada option, file option gitu. Munculkan add-ins-nya ya, add-ins-nya. Nanti bisa keluar ya. Setelah dimunculkan, muncul jendela ini, pilih regresi ya, regresi oke gitu ya. Nah, di sini ditanya Y-nya yang mana? Ya, Y-nya yang mana? Makanya taruhlah Y itu di kolom paling depan atau kolom paling belakang ya. Oke, ini Y-nya dulu ya. Oke, bukan yang ini, bukan yang ini. Ini yang atas. Nah, ini ya. Nyorotnya dari sini, nyorotnya dari tulisan real import itu. Atau katakanlah saya ganti aja dulu ya. Oke, saya balik dulu. Ini saya ganti namanya M. Tadi sesuai dengan tadi ya. Ini namanya M, ini namanya GDP ya. Ini namanya PM. Nah, gitu. Nah, oke. Jadi data analisis, regression, oke. Kemudian Y-nya adalah yang atas tadi. Ya. Mulai dari M ini sorot ke bawah. Ke bawah sampai habis ya. Kemudian X-nya. Karena dua variabel, maka dua kolom berturutan ini ya, GDP sama PM ini disorot. Sorot gini ya. Karena itu yang terlibat ya. Labelnya diklik. Kenapa label diklik? Itu karena dia sebagai nama variabel. Sebagai nama variabel ya. Kemudian di sini confidence levelnya kalau mau ditambahkan defaultnya 95 defaultnya. Kalau mau ditambahkan 99 ini diklik ketik 99 ya. Kemudian outputnya ditaruh di mana nih? Misalnya di sini ya. Saya mau bawa ke atas ini. Oke. Di sebelah sini. Oke. Dolar N, sorry, ini ada yang kacau tadi ya. Nah, ini harus dirubah dulu, baru di sini. Nah, N3 misalnya. Oke, langsung klik OK ya. Nah, oke. Ini digeser saja. Nah, ini ya. Jadi, pakai Excel sudah cukup. Excel sudah cukup. Jadi, ini data yang kita punya itu mengeluarkan output dari Excel-nya seperti ini ya. Ini analisisnya. Multiple R, ini R kuadrat. R kuadrat ya. Multiple R kuadratnya ini. Ini kok namanya koefisien korelasi berganda. Korelasi berganda ya. Korelasi berganda. Jadi korelasi antara variabel-variabel yang mempengaruhi terhadap Y. Nah, ini yang koefisien determinasi. Koefisien determinasi yang menentukan tadi 96% tadi ya. Kalau tadi 96% ya. Nah, ini ada adjusted. Ini juga koefisien determinasi yang sudah disesuaikan. Nilainya sedikit lebih kecil dari ini. Nggak usah. Yang penting ini aja, R kuadrat. Oke, ini banyaknya sampel ya. Ini banyaknya sampel, banyak pengamatan 33 dari tahun 73 sampai dari tahun 73 sampai 2005 itu ada 33. Yaitu 2005 dikurangi 1972 ya, 33 ya. Oke. Nah, ANOVA analisis varian ini menguji hipotesisnya ya, H0. Jadi kalau nulis begini, H0 gitu ya. Nolnya di bawah boleh. Ini dua variabel yaitu GDP ya, GDP dan PM tidak mempengaruhi M ya, mempengaruhi M ya kan. H1-nya ya, H1-nya sedikitnya GDP
atau kan cuma 2 aja ya, atau PM itu mempengaruhi M. Nah, itu ya. Ini hipotesis nolnya. Atau sering ditulis begini. Jadi H0 gitu ya. BI ya. B1 atau B2 ya, ini. Sorry, B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Ya, itu artinya koefisien ini, koefisien GDP, koefisien PM itu kedua-duanya 0. Ya. Nah, H1-nya sedikitnya ada BI ya, BI yang tidak sama dengan. Saya menggunakan tidak sama dengan itu lebih kecil lebih besar ya. 0. Sedikitnya ada BI yang tidak sama dengan 0. Ya. Entah B1-nya yang tidak sama dengan 0 atau B2-nya yang tidak sama dengan 0 ya. Nah, oke. Ini bagaimana kita menolak atau menerima hipotesis 0. Lihat signifikan F-nya ini ya. Lihat signifikan ini. Ini saya tuliskan, sorry. Saya bold ya. Kalau ini saya beri warna biar ini, sorry, warna merah ya. Ini sebetulnya adalah sebuah bilangan yang sangat kecil. Karena ini adalah 2,81 kali 10 pangkat min 23. Artinya angka 2 ini ada posisi ke-23 setelah 0, ya. 0,00000 terus pada posisi 23 baru 2812 gitu ya. Jadi ini bilangan sangat kecil. Nah, andaikan nilai signifikan di sini atau nilai peluang di sini lebih kecil dari taraf nyata pengujian, oke ya. Taraf nyata pengujian umumnya bisa dinyatakan dengan alfa ya, alfa ya. Yang umum itu 5% atau 1%. Ya. Kalau misalnya ini lebih kecil dari 5%, bintangnya 1. Kalau lebih kecil dari 1%, bintangnya 2, misalnya gitu. Jadi ini bintangnya 2 ya. Artinya oke, hipotesis 0 ini tidak diterima. Atau hipotesis 0 ditolak ya. Jadi jika nilai peluang lebih kecil dari alfa, maka H0 tidak diterima atau ditolak. Nah, jadi gunakan ini ya, gunakan ini saja, nggak usah pakai banding tabel dan sebagainya, nggak usah pakai ini. Yang dibaca apa? Ini 2. Kenapa 2? Lah ya variabelnya cuma 2 yang mempengaruhi, GDP sama PM. Gitu ya. Jadi GDP dan PM tidak mempengaruhi M. M-nya apa? M-nya kan responnya, gitu ya. Nah, jadi gitu. Nah, oke, kalau begitu H0-nya ditolak dong. H0 ditolak berarti sedikitnya ada GDP atau PM yang mempengaruhi M, ya kan? Nah, yang mana? Nah, yang mananya itu baru kita lihat di bawah ini. Oke. Ya. Oke, ini pakai GDP pakai PM ya. Oke, kita pakai nggak apalah pakai ini tadi apa namanya? Koefisiennya ini. Nah, ini yang namanya koefisien beta 0, beta 1, beta 2 tadi. B1, B0, B1, B2 ya. Ini. Nah, ya ini kalau mau apa namanya dirapikan 3 digit ya 3 digit itu ya. Nah, gitu ya. Jadi persamaannya begini. M sama dengan kan gitu ya. Taksiran M. Ini mestinya ada topinya begitu mestinya. Nah, M sama dengan min 217 429 ya, 429 ya, ditambah 0 sorry 0, ya 856 GDP gitu aja lah GDP ya GDP kemudian ditambah 0,277 PM. Nah gitu ini persamaan regresinya ya persamaan regresinya. Nah, artinya apa? Tadi itu. Kalau GDP naik 1 unit, satu satuan, satu angka gitu ya, maka taksiran M ini bertambah 0,856 pada kondisi PM yang sama atau ceteris paribus.
Apa artinya 0,277? Kalau PM ini naik 1 unit, ya, satu angka gitu, maka taksiran M naik 0,277 pada GDP yang sama atau ceteris paribus. Itu artinya. Oke? Nah, ada pertanyaan? Enggak kan? Nah, sekarang ini persamaan regresinya. Oke ya. Persamaan regresi, ya. Dan artinya tadi udah ya. Nah, yang mana yang signifikan mempengaruhi? Kita lihat nilai P-nya. Ya, nilai P-nya ini, ya kan? Nah, ternyata yang GDP ini ya, nilainya 0,000 nih. Artinya lebih kecil dari 5%. Atau bahkan lebih kecil dari 1%. Ya. Berarti GDP ini signifikan mempengaruhi M. Ya. GDP signifikan mempengaruhi M. Ya. Sedangkan PM, karena nilai di sini 59%, 59,2%, yang jauh lebih besar daripada 5%, ya, maka PM ini ya tidak signifikan mempengaruhi M. Itu ya. Nah, melihat signifikan apa enggak signifikan itu bisa juga dilihat dari selain nilai P ini, nilai di sini. Oke, mau berapa persen? Mau 5%? Nih, lihat. Apakah batas bawah dari batas bawah ke batas atas ini lewat angka 0? Tidak. Karena dari positif ke positif, ya. Itu 5%. Jadi 5% signifikan. Sekarang kalau 1%, jadi lebih lebar dia. Apakah dari batas bawah lower ya sampai ke upper ini lewat angka 0? Tidak juga. Artinya GDP signifikan pada taraf 1%. Ya, ini selang kepercayaan GDP-nya. Ya. Sekarang kalau PM, apakah dari batas bawah ke batas atas lewat angka 0? Iya, ini dari negatif ke positif. Ya, jadi ada angka nolnya di sini yang sama saja mengindikasikan bahwa bahwa PM ini tidak signifikan mempengaruhi M. Ya. Juga di sini, ya, sini. Selang kepercayaan 99%-nya apalagi, wong 5% aja tidak signifikan. Apalagi yang 99%, jadi dia tidak signifikan. Tidak signifikan itu artinya dalam selang ini dimungkinkan ada angka 0. Ya kan, dari min ke plus, ada. Nah, itu bagaimana menganalisis regresi linier berganda. Nah, itu ya, dengan menggunakan Excel. Nah, untuk selanjutnya kita kembali ke apa namanya buku dulu, teksnya mana nih? Michael Beru ya, oke. Nah, jadi ya agak beda angkanya karena saya khawatir datanya yang dipakai. Kalau datanya yang dipakai ternyata sama, berarti ada sesuatu yang salah dengan bukunya Michael Beru ini. Siapa tahu dia menggunakan data lain untuk itu, ya. Oke. Nah, selain itu bisa jadi yang dianalisis itu dengan variabel-variabel lain misalnya ya. Saya nggak tahu itu, ya. Oke, ini masalah signifikansi tadi kita tidak membaca dari sini. Nah, ini yang saya sebutkan yang salah. Jangan nulis begini. Kalau ini itu artinya dua-duanya signifikan. Ya. Ini H0-nya dua-duanya tidak signifikan. Kalau ini dua-duanya signifikan. Karena H1 itu negasi atau ingkaran dari ini, tidak benar bahwa beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0 itu bisa salah satu saja. Oke, beta 1-nya tidak sama dengan 0, beta 2-nya sama. Atau beta 1-nya yang sama dengan 0, beta 2-nya tidak. Atau dua-duanya. Jadi ini itu salah satu dari anggota negasi ini, ya. Jadi ini cara menuliskan yang kurang tepat. Karena saya tidak bilang salah, kurang tepat. Karena ada yang selain ini. Bagaimana dengan beta 1 yang tidak sama dengan 0, beta 2-nya sama dengan 0. Bagaimana yang beta 1 sama dengan 0 dan beta 2-nya tidak sama dengan 0. Makanya ini kurang gitu ya. Oke. Nah, itu cara menganalisis apa namanya regresi khususnya yang berkaitan dengan parameter ya, pengujian parameter. Nah, ini salah satu cara untuk menghitung nilai F ya, untuk menilai F kalau
yang diketahui adalah ini istilah daripada saya menjelaskan nih residual sum square, error sum square itu apa ya? Saya tidak akan gunakan itu karena di situ yang disebut sum square itu ini sum square, ini regression sum square, total sum square, residual sum square, SS itu sum square. Nah daripada ngitungnya gimana dan sebagainya ya udahlah nggak usah. Yang jelas begini, angka R square ini 0,96 ini ya, itu ini loh. Jadi sum square-nya regression ini keragaman, boleh diartikan sebetulnya bukan keragaman, tapi setara dengan keragaman. Jadi sum square dari regression ini dibagi sum square total, ya. Ini dibagi ini, ya. Itu 96%. Artinya errornya kecil. Nah, kalau misalnya dalam analisis ANOVA seperti ini, errornya besar, nah itu jelek. Ya, jelek. Error sebaiknya sekecil mungkin. Itu ya. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini ya. Jadi kalau ini diteruskan misalnya, ini ada oke, saya teruskan dikit aja misalnya. Oke, bagaimana kalau hubungannya sekarang kalau masing-masing variabel, andai kan yang tadi itu benar, semua di-lock-kan dulu. Ini lock ya, jadi M-nya di-lock-kan, di GDP-nya di-lock-kan, PM-nya di-lock-kan ya. Jadi hubungannya lock. Ini lock, ini lock, ini lock ya. Kalau seperti itu, ada kalau modelnya lock ya, lock ya, atau kirinya lock semua di lock semua, ada sedikit perbedaan dalam menginterpretasikan B1 dan B2 ya. Kalau modelnya lock seperti ini, maka B1 dan B2 ini adalah koefisien elastisitas. Jadi tidak mengatakan oke, kalau GDP naik 1 maka taksiran MT naik sebesar B1, bukan begitu. Jadi ini koefisien elastisitas. Koefisien elastisitas GDP, koefisien elastisitas PMT terhadap MT. Nah, saya kira sudah tahu kalau misalnya kita sudah nyemplung di ekonomi itu pasti harus tahu apa yang disebut dengan koefisien elastisitas dan sebagainya ya. Sama aja kalau misalnya kalau saya pencinta bola, pasti tahu siapa pemain bola legendaris dan sebagainya, pasti tahu gitu. Jadi kalau sudah nyemplung di ekonomi harus tahu misalnya siapakah bapak ekonomi. Bapak ekonomi. Jadi misalnya gitu ya, ada beberapa kan. Termasuk Bapak ekonomi dunia yang saya maksudkan, bukan Bapak ekonomi nasional. Syukur-syukur tahu juga Bapak ekonomi nasional gitu ya. Nah, apa aja kalau misalnya bidang saya statistik, saya tahu siapa orang yang mumpuni di bidang statistik tertentu itu. Oke. Mungkin sebelumnya ada yang ingin bertanya atau apalah. Ada yang mau ditanyakan? Ini yang hadir 25. Wah, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 25. Ada yang lempar satu layar nih. Tolong dibuka dulu ininya, kameranya, biar nanti kalau saya ditanya, Bapak ngajar nggak? Mana buktinya? Gitu kan. Jadi gitu ya. Mas Fibrianto itu. Mana Fibrianto? Fibrianto ada? Oh, berarti kameranya aja yang ada itu. Orangnya nggak tahu kemana. Coba karena 26 ada yang di layar satunya ini ya. Oke, satu lagi sekali, satu lagi. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada nanti ini rekamannya saya share di channel saya. Siapa tahu masih ada yang tertinggal dan sebagainya, ingin mengulangi lagi, silakan di sana. Atau kalau masih ada yang belum jelas dan sebagainya, bisa kasih komen ya, baik lewat YouTube-nya atau pakai grup. Ya, silakan. Ya, misalnya ada yang belum jelas tentang apa dan sebagainya ya. Baik, kalau gitu Pak, izin saya bertanya, Pak. akhiri ya. Ada yang mau tanya? Enggak? Oke. Ini kan Baik, regresi saya akhiri. linear. Gimana? Regresi linear ini kan berhubungan dengan hubungan sebab akibat antara satu variabel dan variabel lain ya, Pak ya. Dan tadi terus, Nah, kalau misalnya kaitannya dengan misalnya prognosa, misalnya kita ada potensi nih
berapa lagi yang harus harus kita capai. Misalnya kan realisasi kita sekian. Kemudian kita memperkirakan prognosa ke depan. Nah, itu biasanya menggunakan apa, Pak? Statistiknya. Apa itu prognosa? Prognosa, maksudnya potensi penerimaan gitu, Pak. Oh, ya. Kayak ibaratnya memperkirakan gitu, Begini, Pak. Ramalan. potensi penerimaan apa itu? Ya, Pendapatan penerimaan daerah apa gitu. aja. Penerimaan apa aja. Penerimaan apa aja? Ya harus tahu Salah dulu satunya. bahwa yang mempengaruhi penerimaan itu apa gitu. Apakah jadi gini loh. Ini regresi itu hanya salah satu alat analisis statistik ya, khususnya yang digunakan untuk mempelajari hubungan sebab akibat ya. Nah, salah satu saja. Jadi di tesis tidak harus pakai statistik, tergantung apa namanya. Siapa tahu ingin mempelajari analisis dari waktu ya. Dari pola data yang kita punyai dari waktu ke waktu. Kalau hanya satu variabel saja itu kan time series. Misalnya gini biasanya ibu-ibu nih yang ingin pelajari data time series ya, misalnya harga cabai dari waktu ke waktu. Tapi harus ada patokannya, harga cabai di mana dulu gitu kan? Atau harga emas Antam gitu, atau harga tertentu gitu. Kalau misalnya kita hanya mempelajari data itu saja tanpa adanya data lain, ya time series biasa aja. Tapi kalau yakin ada hal lain yang mempengaruhi, ya harus pakai regresi, walaupun regresinya regresi time series ya. Itu. Jadi kalau selagi ada hubungan kausal ya, maka maka analisisnya regresi. Ya, regresi itu sebetulnya cocoknya memang untuk data cross section. Nah, andekan data kita itu selain cross section itu juga menurut waktu. Menurut waktu ya, misalnya PAD, pendapatan asli daerah. Tahu PAD itu dipengaruhi oleh X1, X2, X3, X4 gitu ya. Misalnya begitu. Nah, jadi selain PAD di Kabupaten X, kita juga melihat PAD di Kabupaten Y, Z, apalagi gitu. Jadi selain cross section, kita juga mengamati PAD dari waktu ke waktu. Nah, kalau seperti itu namanya datanya data panel. Analisis datanya gabungan antara regresi dan analisis dari waktu. Ya. Nah, nggak tahu nanti apakah kalian nanti dapat analisis data panel apa enggak, setidaknya sudah saya berikan intro, saya berikan masukan. Karena begini, saya mohon maaf ini, karena di akuntansi itu bukan home base saya kan, karena home base satu yang pertama bukan home base saya, yang kedua saya hanya dikasih waktu 4 kali pertemuan. Jadi kalau misalnya yang berkaitan dengan itu belum dapat, ya nggak tahu nanti dosen yang lain saya nggak tahu apa mengisi materi apa gitu kan. Jadi saya masih punya kesempatan 1 kali lagi pertemuan ya dengan kalian nanti. Saya usahakan dengan tatap maya ya, dengan Zoom ya. Jadi biar ada komunikasi langsung. Nah, meskipun demikian nanti andaikan misalnya kalau kalian nanti hanya ingin bertanya saja apakah kira-kira alat analisis yang cocok untuk data saya ini, Pak, silakan saja datang ke kantor saya nanti ya. Ya, jadi pas jam kerja atau pakai email kan. Saya punya problem seperti ini, cocoknya apa gitu ya. Nggak masalah ya. Seandainya saya tidak beri kesempatan karena ya mohon maaf tuh kalau di Maksi saya hanya dikasih 4 pertemuan dari seluruh pertemuan 14 ya. Ya, karena juga saya nggak tahu. Ya, kalau di tempat lain kadang-kadang saya disuruh menyesuaikan, misalnya sampai oke lah, karena ini berbagi biasanya 8. Jadi 8 itu 7 pertemuan, saya kan misalnya begitu. Tapi nggak apa-apa. Silakan aja nanti kalau misalnya kurang yakin hanya untuk meyakinkan ya, saya tahu kalau semua bisa tahu analisisnya apa. Tapi kalau mau meyakinkan apakah sudah benar analisis yang dipakai dan sebagainya, silakan aja ya. Kalau kontak saya di
Kalau snugroho@unip.acid ya. Dia di emailnya nggak dipisah ya, snugroho gitu @unip.acid. Atau sigit.nugroho itu titik sigit.nugroho.1960 ya. Nah, itu ke salah satu alat email itu. Atau di media sosial saya juga banyak. Kalau media sosial saya pakai @sinuxta. Sinuxta itu singkatan Sigit Nugroho Statistik. Itu A puter itu ya. Sinuk NUG STA. Itu di IG saya juga Sinuxta, Twitter saya juga Sinuxta, Telegram saya juga Sinuxta gitu. Jadi hampir media sosial yang pakai apa namanya, saya pakai @sinuxta ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Jadi udah jawab belum nih, Melisa? Udah jawab belum? Udah kejawab belum pertanyaannya? Ya, Pak, ini sebenarnya kan saya itu kan pengen tahu aja ramalan misalnya ke depan gitu kan, biasanya kan. Nah, tapi kan kalau yang ini berarti kan kita harus tahu dulu variabel-variabelnya. Artinya sebenarnya bisa aja sih menjawab itu, tapi kita kan harus tahu dulu variabel-variabel apa. Nah, kalau untuk yang prediksi ke depan kayaknya memang sulit ya Pak ya menemukan jawabannya itu menggunakan metode statistik apa gitu kan. Enggak, penerimaan apa misalnya? Misalnya penerimaan apa dah? Satunya banyak sih kayak misalnya PAD gitu kan atau penerimaan Ya, negara gitu kan. ya betul. Misalnya kan realisasinya misalnya baru misal nih Pak ya, targetnya misalnya kan 8M misal, kemudian realisasinya 4M. Maka kita tuh bisa memproyeksi ke depan berapa lagi potensi penerimaan yang bisa kita terima itu nah menggunakan metode apa gitu Pak. Ya, Sedangkan kan ya itu regresi apa namanya time series. Ya seperti yang barusan kita pelajari, yaitu bahwa katakanlah PAD misalnya, itulah fungsi perencana. Kalau perencana yang handal begitu, bahwa PAD itu apa saja yang pengaruhi. Nah, itu harus tahu. Nah, yang pengaruhi itu kan juga harus diamati, gitu ya. Nah, jadi tidak serta-merta bahwa PAD sekarang itu dipengaruhi oleh PAD sebelumnya, ya kan gitu. Bahwa kan ada hal-hal yang lain yang mempengaruhi PAD. Nah, itu ada teorinya. Nah, teori di belakang itu karena statistik itu hanya alat yang digunakan untuk meyakinkan secara kuantitatif. Secara kuantitatif, oke. Kan ada apa namanya kan ada teorinya. Makanya ada apa bahwa ini valid ujinya pakai ANOVA. Kalau nilai peluangnya sekian dia signifikan, kalau nilainya sekian dia tidak signifikan begitu, ya. Nah, gitu. berarti perlu maksudnya di sini variabelnya itu kita perlu cari effort lain ya, usaha lain Betul, gitu. betul. Nah, itu yang di luar statistik, itu yang di ilmu ekonomi gitu ya. Oke ya? Siap. Oke, kalau nggak ada yang lain? Kalau nggak ada, kita akhiri pertemuannya siang ini. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.